Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dijaga oleh Allah. Tetap semangat ya anak-anak ibu, walaupun kita belajar di rumah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersih itu sehat. Nah, tahukah anak-anak ibu salah satu hadis Rasulullah tentang kebersihan? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bersih dapat diartikan bebas dari kotoran, bening, tidak keruh, tidak tercemar, ataupun tidak bernoda. Sementara suci dapat diartikan bersih, bebas dari celah, bebas dari dosa, dan bebas dari noda. Dalam istilah fikih, bersih dan suci berbeda artinya. Bersih diartikan terbebasnya diri kita atau benda dari kotoran. Sementara suci diartikan terbebasnya diri kita atau suatu benda dari najis dan hadas. Dalam ajaran Islam tidak hanya bersih, namun juga harus suci, karena suci itu tidak hanya bersih dari kotoran yang merupakan barang najis, tapi juga bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini dikenal dengan istilah taharah atau bersuci. Yang pertama kita akan membahas najis. Najis merupakan kotoran yang berasal dari binatang maupun manusia. Najis dapat dibagi tiga. Yang pertama najis ringan atau mukhaffafah, yang kedua najis sedang mutawassithah, dan yang ketiga najis berat mughallazah. Cara membersihkan najis. Membersihkan najis, darah, air seni dan tinja harus menggunakan air yang suci dan menyucikan, misalnya seperti air sumur dan air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Berikutnya, bersuci dari buang air besar dan kecil disebut beristinja atau cebok. Membersihkan kotoran seperti tinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok dapat dilakukan dengan menggunakan air. Jika tidak ada air, maka gunakan tisu, batu, atau benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Yang kedua, cara membersihkan hadas. Secara bahasa, hadas berarti kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam hadas dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau janabah. Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah: yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Yang kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap. Dan yang terakhir yaitu hilang akalnya seperti mabuk, gila, atau pingsan walaupun hanya sesaat. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang bersih dan suci. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.